menampilkan cerita rakyat legenda Batu Amparan Gading. Tania Askari kelas 94. Selamat menyaksikan. Cerita ini berasal dari Bengkulu dan mengisahkan tentang keluarga kerajaan yang awalnya hidup bahagia tetapi kemudian mengalami penderitaan karena kejahatan seorang ibu tiri, raja muda, dan permaisurinya. Putri Gani memiliki 2 orang anak, seorang kakak dan adik. Mereka hidup bahagia di istana, sering menghabiskan waktu bersama di atas batu amparan gading. Batu besar berwarna puding gading di halaman istana. Kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Putri Gading meninggal dunia, meninggalkan raja muda dan kesedihan. Ia kemudian menikah lagi dengan seorang putri dari Raja Hulu Sungai. Namun ibu tiri ini ternyata kejam dan tidak menyayangi anak-anak tersebut. Sejak awal, ibu tiri bersikap kasar dan sering menghukum anak-anak raja muda tanpa alasan. Ia tidak bercerita mereka cukup makan, sehingga sang kakak harus mencari agar adiknya tetap bisa makan dan bermain. Suatu hari kakak mencari makanan untuk adiknya dan mengumpulkan mulukut atau serpihan beras, menangkap bangkarang sebagai mainan, serta mengumpulkan bunga dadap. Mereka bermain di atas batu amparan gading dengan apa yang mereka temukan. Sang ibu tiri melihat mereka bermain dan menuduh mereka mencuri makanan. Ia marah besar dan mereka memukul tanpa ampun. Setelah itu, ia meninggalkan mereka di atas batu amparan gading dalam keadaan kesedihan. Sang kakak menatap dan mengucapkan mantra yang mengungkapkan penderitaan mereka. Secara ajaib, batu amparan gading mulai meninggi. Semakin sering mantra diucapkan, batu itu semakin tinggi, hingga melebihi istana raja muda yang baru pulang dari perjalanan. Terkejut melihat anak-anaknya di atas batu yang mulai tinggi, ia mencoba menyelamatkan mereka tetapi tidak bisa. Akhirnya burung Garuda datang dan membawa mereka ke langit. Pintu langit pun tertutup setelah mereka masuk. Akhir kisah batu amparan gading kembali ke bentuk semula. Tapi raja muda kehilangan kedua anaknya selama-lamanya. Ia harus hidup dengan kesedihan bersama istri yang kejam sebagai satu-satunya pendamping. Cerita ini menggambarkan penderitaan akibat ketidakadilan dan bagaimana keajaiban bisa terjadi. Bentuk keadilan bagi mereka yang tidak bertindak. Raja muda, ayah yang penyayang. Putri Gani, istri raja muda yang baik hati, meninggal di awal cerita. Ibu tiri, istri kedua raja muda yang jahat dan kejam. Kakak, anak pertama raja muda penyayang dan penyabar. Adik, anak kedua raja muda polos dan penurut. Rakyat dan pegawai, figuran tambahan. Burung Garuda, makhluk ajaib yang membantu anak-anak. Suatu bahagia raja muda Putri Gani dan kedua anaknya duduk di atas batu amparan gading. Putri Gani tersenyum, betapa bahagianya hidup kita di istana ini. Batu amparan gading menjadi saksi tawa dan kebersamaan kita. Raja muda mengusap kepala anak-anaknya. Selama kita bersama, kebahagiaan ini akan selalu ada. Kakak tertawa, aku suka bermain di sini ayah. Adik mengangguk, aku juga. Musik latar bahagia, tiba-tiba suasana menjadi sedih. Putri Gani jatuh sakit. Putri Gani lemas. Suamiku, juga anak-anak kita. Raja muda menangis, bertahanlah istriku. Putri Gani meninggalkan raja muda dan kedua anaknya. Raja muda menikah lagi. Ibu tiri masuk dengan senyum palsu. Ibu tiri pura-pura baik. Aku akan menjaga anak-anak ini seperti anak-anakku sendiri. Namun saat raja tidak ada, ia mulai menunjukkan sifat aslinya. Ibu tiri marah. Kalian hanya beban. Mulai sekarang jangan berharap aku akan memberi kalian makan. Kakak memeluk adik. Kami lapar. Ibu tiri meninggalkan mereka tertawa sinis. Kakak mencari makanan. Kakak pergi di desa untuk mencari makanan. Ia meminta mulukut kepada seorang ibu. Kakak, ibu bolehkah aku meminta sedikit mulukut untuk adikku? Ibu Des tersenyum. Tentu nak, ambillah. Kakak juga menemukan bunga dadap dan menangkap bangkarang untuk mainan adiknya. Saat kembali ke batu amparan gading, mereka bermain dengan bahagia. Namun, ibu tiri datang melihat mereka. Ibu tiri marah besar. Kalian mencuri makanan? Adik ketakutan. Tidak ibu, kami hanya bermain. Ibu tiri tidak peduli dan mengikuti
dan memukul mereka dengan kejam. Kakak dan adik menangis kesakitan. Kedua anak-anak tertidur di atas batu amparan gading. Kakak terbangun dan menangis. Kakak lirih, aku ingin pergi dari sini. Semoga penderitaan kita segera berakhir. Ia mulai meratap dengan spirit ajaib. Entak bumbu seluas, menggalikan batu amparan gading. Tiba-tiba batu amparan gading mulai meninggi. Adik terbangun dan ketakutan. Kakak, batu ini bergerak. Kakak terkejut. Kita menuju langit. Batu ini semakin tinggi melampaui istana. Raja muda pulang dan terkejut melihatnya. Raja muda panik. Hentikan batu itu, anak-anak ada di atas. Rakyat mencoba menghentikan batu, tetapi gagal. Raja muda menangis. Saat mencapai langit, burung Garuda muncul. Burung Garuda, kalian ingin pergi ke langit. Kakak, tolonglah kami. Garuda membawa mereka ke pintu langit. Saat kaki mereka menginjak langit, pintu tertutup rapat-rapat. Raja muda sedih. Anak-anakku, maafkan aku. Batu amparan gading kembali seperti semula, menjadi saksi bisa kepergian kedua anak Raja muda. Raja muda tinggal bersama istri barunya yang kejam. Ia menyesal segalanya, tetapi sudah terlambat. Ibu tiri mendapatkan karma atas perbuatannya. Batu amparan gading tetap berdiri sebagai pengingat kisah tragedis ini.